Sudah merekam. Oke, Ibu silakan. Untuk yang membuat persamaan matematika itu apakah ada semacam apa ya? Tersedia kayak Microsoft Equation kayak gitu apa? Oke, seperti nanti Bapak Ibu membuat apa? Rumus-rumus LaTeX ya Bapak Ibu. Oke, rumus-rumus yang memang sulit nanti bisa nanti saya arahkan. Walaupun sebenarnya saya nggak terlalu paham karena saya bukan guru matematika Ibu. Namun saya nanti sedikit arahkan kalau Ibu mau membuat soal matematika atau fisika. Ibu guru matematika? Saya fisika. Oke, fisika boleh nanti kita coba satu-satu ya. Atau sambil saya menjelaskan nanti Bapak Ibu boleh langsung mencoba juga di komputernya. Bagaimana? Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita mulai bagaimana cara kuis tersebut? Jadi intinya kuis dan form itu sama. Bedanya kalau kuis itu ada skor Bapak Ibu. Kalau form itu cuma permintaan ujian sesuai dengan formatnya. Ya, jadi bedanya terdapat pada skor. Kalau kuis ada skor, sedangkan form itu tidak ada skor. Oke. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi sebelum kita mulai. Bagaimana cara membuatnya? Selamat siang Pak Dani. Silakan Bapak ya, silakan Bapak Fajri ya. Iya, di sini saya ingin bertanya, kalau misalkan kan kita membuat ujian atau kuis, materi saya itu ilmu saya itu ilmu biologi. Jadi kalau kita membuat kuis atau ujian, bagaimana cara memasukkan gambar-gambar kan soalnya biologi identik dengan gambar-gambar atau struktur-struktur gitu kan. Bagaimana itu Pak Dani? Oke, boleh. Tadi ada satu soal yang saya contohkan, ada soal bergambar. Ada keterangan soal, lalu ada gambarnya. Nanti gambarnya bisa kita geser ke bawah ataupun kita besar lagi. Nanti akan kita bahas secara lanjut masalah soal bergambar. Bagaimana cara mengatasinya? Apakah bisa dibuat soal itu bergambar, soalnya atau opsinya bergambar atau bagaimana? Oke. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, setiap sistem yang dibuat orang itu pasti ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Jadi tidak mungkin lebih semua Bapak Ibu. Jadi kita belajar satu-satu, kalau seandainya kurangnya apa nanti kita cari solusinya seperti itu. Oke. Pak Dani, saya sedikit Pak Dani. Bu Silakan Siti Ibu Siti Azhara. Ini kebetulan saya guru ekonomi dan ngajar kelas 12 itu pelajaran akuntansi. Kalau untuk tabel, Pak, karena kan akuntansi kayak laporan keuangan, kertas kerja itu kan tabelnya banyak kan? Iya. Apakah bisa memang masuk ke situ dengan kapasitas berapa baris gitu? Ada ketentuan Pak Dani? Yang untuk apa nih Bu? Untuk soal, kuis. Soal. Tabel. Oke. Nanti kita lihat, kita coba dulu cara memasukkan soal tabel ya. Oke. Ada lagi Bu? Kira-kira? Ya, itu saja dulu. Oke, soal tabel ya. Nanti kita cari solusinya bagaimana cara menginput soal dalam bentuk tabel. Kalau seandainya nanti kita tidak menemukannya, otomatis kita bisa melakukan apa? Snipping. Snipping seperti aplikasi lain untuk menampilkan soal. Ataupun nanti kalau memang ada cara lain, kita cari, kita gunakan aplikasi pihak ketiga ataupun seperti formula itu supaya nanti muncul tabel di sana seperti itu. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya. Kita lanjut atau saya lihat dulu di mana? Di apa? Oke, di rekaman. Sudah? Oke. Ya, Bapak Arisman silakan lanjut makannya, Bapak. Oke, saya lanjut ya. Oke. Coffee break. Ya, coffee break silakan Bapak. Oke. Sekarang Bapak Ibu tolong perhatikan yang diperhatikan dengan baik karena ini saya nanti tidak sanggup mengulangnya kalau Bapak Ibu. Oke, di sini ada Ibu Darmanela Dian Ekawati, ini ada angkat tangan, apakah mau bertanya? Ibu Dian Eka? Kalau tidak diturunkan tangannya Ibu. Kemudian ada Adlian Imanda, mengangkat tangan juga, apakah mau bertanya? Silakan.
Tidak ada orangnya? Ya, kalau tidak silakan diklik ini raise hand atau turunkan tangan atau kebalikannya. Kalau sudah pernah diangkat, lalu tekan lagi supaya tangannya turun. Artinya tidak ingin bertanya. Jadi atau batal bertanya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang perhatikan Bapak Ibu. Oke. Perhatikan, saya akan coba. Oke, kita mulai ya. Contoh-contohnya pertama tadi Bapak Ibu buka akun Microsoft. Oke, kita buka akun Office 365 ya. Oke, di sini ya. Ini nampak Bapak Ibu semua? Ya, kelihatan ya? Nampak, Pak. Oke, sekarang nih. pertama tadi kita buka Microsoft Form atau Microsoft Formulir. Kita klik sini. Yang F ini teksnya F. Lalu di sini ada dua pilihan. Oke. Pertama Bapak Ibu, saya jelaskan juga sebelum kita buat ya. Untuk membuat kuis atau membuat form ada dua cara. Pertama, kita buat dulu formnya atau kuisnya, lalu nanti kita masukkan ke Microsoft Teams. Atau cara kedua, langsung kita buat form atau kuis di Microsoft Teams-nya sebagai tugas ataupun sebagai catatan ataupun yang lainnya. Biasanya digunakan sebagai tugas. Ya. Seperti ini. Kalau ini namanya kita buat dulu kuis atau kita buat dulu formnya. Baru nanti kita entry ke Microsoft Teams. Atau bisa juga seperti ini Bapak Ibu. Seperti di kelas ini ya. Di kelas ini nampak, ini ada kelas, ini post ya, postingan. Ada file, ada kelas OneNote, ini besok kita pelajari. Lalu ada segmen, artinya penugasan. Lalu ada grade atau nilai. Oke. Jadi ini bisa kita tambahkan nanti. Nah, kita tambahkan apakah kita mau buat tugas atau kita mau buat kuis. Nah, di sini ada dua, ada tugas, ini ada kuis, atau dari yang sudah ada seperti itu. Nah, mengambil dari yang sudah ada. Oke. Sekarang kita kembali ke Microsoft Form-nya. Pertama, langkah pertamanya adalah Bapak Ibu silakan klik kuis baru. Oke. Ini mau diikuti atau disimak saja Bapak Ibu? Diikuti apa di Aja dulu, Pak. Disimak aja dulu Pak Dani. Oke, kita simak ya. Oke, kita klik kuis baru ya, kuis baru. Oke. Ketika kita klik kuis baru akan muncul yang namanya tampilan. Nah, kalau familiarnya Bapak Ibu biasanya ada namanya Google Form. Di sini kita gunakan Microsoft Form seperti itu. Oke. Di sini ada pertanyaan, lalu ada tanggapan. Hampir sama dengan aplikasi yang lain. Di sini ada kuis. Contoh. Nah, di sini saya buat judulnya belajar membuat kuis. Oke. Ya, belajar membuat kuis seperti itu. Ini belajar membuat kuis. Kemudian di bawahnya ada deskripsi. Kuis ini belajar membuat kuisnya, deskripsinya adalah mungkin tipe soal dalam Microsoft. Ini terserah ya. Nanti kalau Bapak Ibu buat, mungkin kalau Bapak Ibu buatnya untuk soal ujian, judulnya mungkin soal ujian atau soal ujian semester. Di bawahnya identitasnya ada tanggal, hari, atau identitas yang lain. Tipe-tipe soal dalam Microsoft Form. Ini karena kita belajar ya. Oke, jadi ada judul, lalu ada deskripsi dari judul tersebut. Pertama, untuk menambahkan kuis, kita tadi membuat kuis biasa aja dulu. Pertama, kita tambahkan nih, add new, tambahkan baru. Di sini akan muncul berapa pilihan nih? 1, 2, 3, 4. Ada pilihan ya, pilihan ganda ini. Ya, pilihan ganda, choice. Kemudian ada teks, ada rating. Ini untuk survei saja. Ini ada kalender atau tanggalnya. Sekarang untuk membuat soal biasa, kita ambil saja ini soal pilihan ganda pertama. Kita pilih yang pertama ya. Contoh ya. Siapakah nama
Ya, siapakah nama presiden ya Indonesia yang pertama? Oke. Satu kita buat Insinyur Soekarno, ya. Yang kedua kita buat Soeharto. Oke. Lalu di sini defaultnya kan cuma tersedia dua opsi Bapak Ibu, dua opsi. Untuk menambahkannya kita tambahkan add option, tambahkan opsi jawaban. Oke. Mungkin kita tambah Megawati, lalu tambah Susilo Bambang Yudhoyono, oke. Atau Joko Widodo. Oke, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai di sini kita sudah menambahkan soalnya, lalu di sini ada opsi jawabannya kita buat 5, Insinyur Soekarno, Soeharto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo, seperti itu. Kemudian untuk membuat kunci jawaban, Bapak Ibu cukup ya. Nih, untuk membuat kunci jawaban, Bapak Ibu tinggal klik nih. Di sini ada tanda korek atau ya, pilih jawaban yang benar. Contoh, nama Presiden Indonesia yang pertama adalah Soekarno. Kita centang ini. Nah, jadi sudah terkunci bahwa jawabannya adalah Soekarno. Jadi bagi yang memilih Soeharto, Megawati, SBY dan Bapak Jokowi itu tidak akan mendapatkan nilai sama sekali. Berapa nilai yang kita kasih? Di sini contoh, kita mau membuat kuis 10 soal. Ya, boleh kita kasih satu soal itu nilainya 10. Oke. Atau jadi ketika anak menjawab benar, dia mendapatkan 10 poin. Nanti di sini ada required, artinya ini pertanyaan ini wajib untuk dijawab. Artinya memang harus dijawab, tidak boleh tidak dijawab. Oke. Lalu di sampingnya ini ada pengaturan. Oke, ini nanti kita gunakan. Lanjut, ini subtitle. Oke, sudah. Ini contoh soal yang pertama, soal biasa. Mungkin kita nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan soal yang sering Bapak Ibu gunakan. Berikutnya, soal yang kedua. Sejauh ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan bertanya dulu sebelum kita lanjut. Oke, silakan Bapak Ibu. Soal biasa ini ada yang mau ditanyakan? Paham Pak Dani? Paham ya? Oke. Tidak ada masalah rasanya. Tinggal kita tambahkan soal lalu kita tambahkan opsi jawaban. Bentuk soal berikutnya. Pak Dani. Oke, silakan. Ya, opsinya itu tadi di tempat saya itu saya coba juga. Yang ada hanya tong sampahnya saja, tidak ada untuk mencentangnya itu kenapa? Kenapa ya Pak? Artinya tadi Ibu memilihnya adalah bentuk baru ya Ibu, bukan kuis baru. Jadi tadi kan di sini, artinya yang Ibu buat adalah survei, bukan kuis. Kalau survei itu tidak ada benar salah, artinya semua jawaban itu ditampung. Nah, makanya saya bilang hati-hati, ini ada kuis, ya ada kuis, oke ya, ada kuis, ada survei. Kalau kuis langsung kita buat ke kuis, nanti bedanya ada di sana skor. Sedangkan survei itu tidak ada skor. Nah, kemarin waktu pelatihan dengan teman-teman seperti juga, Pak, kenapa tidak ada skor? Karena dia memilih bentuk baru atau buat baru di sini. Oke. Terima kasih, Pak. Udah ya. Oke, jadi jangan sampai salah ya. Kita coba nih, karena kuis ini sudah mewakili survei, saya rasa. Karena kalau yang ada di kuis bisa ada di survei, tapi yang ada di survei belum ada, tentu ada di kuis. Oke. Lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Oke ya. Kita lanjut. Berikutnya. Oke, berikutnya. Ibu, untuk membuat soal berikutnya tinggal kita tambahkan add new. Ya, tambah baru. Oke, tambah baru. Di sini ada pilihan lagi. Sekarang kita coba membuat soal yang ada
paragraf. Oke, seperti ini. Kita pilih. Nah, contoh soal yang saya tampilkan. Nah, kalau di aplikasi pembuat survei atau kuis lain, itu tidak bisa menampung paragraf ya Ibu. Ya, Bapak Ibu. Contoh, ciri makhluk hidup. Oke. Maaf. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Oke. Malah di sini kita tersedia opsi atau seperti dalam pengetikan Microsoft Word itu ada editing atau editor dari teksnya. Jadi untuk memunculkannya, maaf ya saya matikan dulu yang meribut. Oke. Ya di sini ada tersedia. Jadi ada editor dalam pembuatan paragraf atau soal. Jadi di sini bisa menampung. Contoh, nyatakan perhatikan pernyataan berikut 1. Bernapas ya. Bisa bernapas. Oke. 2 mungkin. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini. Defaultnya seperti ini. Bawaan dari number dari editornya. Bernapas, bergerak. Oke. Lalu ya. Berfoto ya. Sintesis, mungkin apalagi ya, bereproduksi, kemudian ya, bernyanyi. Ini contoh saja ya. Oke. Nanti soalnya ciri-ciri di atas, pernyataan di atas yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup adalah oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Nanti kita buat ya 1 mungkin 2, 3 seperti itu. Kemudian 1, 2, 5 ya. Lalu kita tambahkan. Intinya apa Bapak Ibu? Di sini Bapak Ibu bisa membuat soal dengan soal itu bisa diatur susunan dari paragrafnya. Berbeda dengan aplikasi yang sering Bapak Ibu gunakan, itu kalau kita membuat paragraf, kita pastikan di sana, itu hasilnya akan berantakan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, yang sering menggunakan aplikasi 1, 4, 5. 1, 2. Nanti kita buat saja kunci jawabannya. Oke, yang tidak ada. Oke. Oke, kita buat kunci jawabannya. Bentuk soal berikutnya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa membuat soal dalam bentuk paragraf. Ini sangat bermanfaat sekali kalau Bapak Ibu ada soal-soal dalam bentuk pernyataan atau dalam bentuk paragraf yang sangat panjang. Jadi bisa tertampung soal Bapak Ibu di sini. Selanjutnya kita buat soal ya soal matematika ya. Oke. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kita buat soal matematika. Di sini Bapak Ibu tinggal pilih tambah soal baru, tambah, lalu pilih pilih pilihan ganda lagi. Lalu contohnya, kita contoh saja. Ini ada soalnya. Kita kembali ya. Saya copy saja. Ini kita copy. Soalnya seperti ini. Tentukan faktor dari persamaan kuadrat berikut ini. Oke. Soalnya seperti ini. Tentukan faktor dari sistem persamaan kuadrat berikut ini. Lalu untuk membuat
soal matematika, Bapak Ibu bisa mengaktifkan di sini ada titik 3, ada titik 3. Lalu di sini aktifkan math-nya atau matematiknya. Matematik, oke. Otomatis di sini akan muncul tempat kita bisa memasukkan rumus matematika seperti itu. Oke. Di sini rumus matematika contoh X kuadrat ditambah 2x, oke. 2x dikurang. Oke, jadi Bapak Ibu bisa membuat soal matematika di sini. Ini contohnya x kuadrat ditambah 2x kurang 1. Oke. Ditambah 2x dikurang 1 sama dengan 0. Oke. Nah, jadi di sini otomatis. Nah, di sini ada kelebihannya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu membuat soal itu benar, maka otomatis sistem akan membuat opsi atau membuat dengan sendirinya, dengan otomatis sistem ini menyediakan opsi-opsi jawaban yang bisa Ibu gunakan. Di sini ada jawabannya. Ini jawabannya. Ini adalah opsi jawaban tetapi salah. Oke. Kita tambahkan semua, add semua. Nah, otomatis. Jadi kita tidak capek-capek lagi mengetik. Malah komputer sudah tahu jawabannya ini. Ya, jawabannya adalah ini. Oke. Ini jawabannya. Karena di sini masih 4 opsi yang tersedia, Bapak Ibu bisa menambahkannya. Oke, kita copy saja. Copy, lalu kita tambahkan. Mungkin kita ganti saja 5 kurang 9 mungkin seperti itu. Nah, jadi dengan otomatis sistem bisa memberikan sugesti atau pilihan jawaban dan opsi jawaban salah diberikan kepada kita secara otomatis. Oke. Ada pertanyaan ini, Ibu, tentang soal matematik? Silakan yang mau bertanya. Loh, Pak Evan, untuk soalnya itu bisa nggak diacak maupun jawabannya diacak seperti Google? Bentar, Pak, ini ribut. Silakan ulangi, Pak. Tidak jelas. Soalnya diacak dan jawabannya diacak, ada nggak fasilitasnya untuk memilih? Oke. Saya mute dulu ya, Bapak. Saya mute dulu biar tidak ribut. Oke. Untuk soal, di sini ada tersedia, ini soal ya. Ini ada soalnya, ini ada opsi jawaban. Untuk pengacakan jawaban, kita bisa pilih di sini. Oke. Oke. Ini ada ya, random acak jawaban. Kita aktifkan. Jadi di sini otomatis ketika siswa membuka, maka opsi jawaban ini akan teracak. Oke. Karena saya menggunakan format bahasa, saya ganti ya. Mohon maaf Ibu, saya ganti dulu. Biar akun saya. Biar pengaturan bahasa kita langganan. Aplikasi Guru Rohana Bay Aceh guru inovatif. Oke, saya sudah anu sekolah sendiri. Bisa, tapi pakai ada syarat di sekolah. Iya. Matematika. Oke. Silakan. Bapak tadi gimana, Pak? Tadi bertanya bagaimana cara merandom jawaban. Untuk merandom jawaban, tinggal kita klik titik 3 ini, lalu pilih acak jawaban. Kalau dalam bahasa Indonesianya ini shuffle option. Ini artinya mengacak jawaban. Untuk mengacak pertanyaan nanti juga bisa Bapak, kita tinggal buka pengaturan di sini ya. Pada pojok di kanan atas ada pengaturan. Nah, ini ada pengaturannya acak pertanyaan. Jadi semua pertanyaan yang muncul ini bisa diacak. Mungkin yang nomor 1 bisa menjadi nomor 3, nomor 3 bisa jadi nomor 10 dan otomatis itu sistem yang mengacak. Oke. Gimana Bapak, pertanyaannya sudah terjawab? Yang bertanya tadi Bapak? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Ya.
Jadi kita bisa melakukan pengacakan soal dan pengacakan, pengacakan opsi jawaban. Berikutnya ada lagi yang satu yang paling saya suka di sini. Kita tidak hanya bisa sekedar mengacak. Contoh, mungkin Bapak Ibu pernah membuat di tampilan pertama ini ya, mohon maaf. Pertama mungkin Bapak Ibu buat di sini nama, nama siswa, nah mahasiswa. Jadi di kolom pertama adalah kolom identitas, mungkin seperti di survei ya atau di soal-soal kuis. Nama pertama siswa, lalu yang keduanya kita buat mungkin kelas, ya kelasnya kelas berapa? Kelas kita ganti dengan drop down ya, kelasnya mungkin kelas 10. Kelas 11, lalu ada kelas 12. Kalau soal seperti ini Bapak buat atau Bapak Ibu buat, kalau seandainya kita lakukan pengacakan bagaimana? Itu akan tidak bagus kelihatannya. Karena nama akan teracak juga. Jadi Microsoft Form menyediakan fitur supaya kita bisa membatasi. Ya, nomor soal berapa saja yang diacak, mana yang tidak. Saya contohkan. Di sini ada 2 soal itu adalah identitas. Dan 2 soal ini tidak memiliki skor. Walaupun siswa sudah menjawab. Karena di sini tidak berlaku soal benar atau salah. Berikutnya, kita buka pengaturan. Kita buka pengaturan di sini. Di pengaturan, di pojok kanan atas, kita ambil ini. Di sini ada acak jawaban. Sudah? Acak jawaban, bukan acak pertanyaan, ya. Jadi semua soal ini teracak. Ada soal di sini ada 5 soal. Semuanya nanti akan berkemungkinan bertukar nomor. Karena nomor 1 dan 2 itu adalah identitas dan tidak mungkin kita acak, maka kita kunci. Ya, cara menguncinya adalah lock. Pada bagian sini ada lock question. Jadi soal nomor berapa yang kita kunci? Soal nomor 1 sampai nomor 2. Soal 1 dan 2 kita kunci. Jadi yang teracak cuma soal nomor 3 dan nomor 4. Kita lihat hasilnya. Kita tinggal perhatinjau. Kita lihat. Ini. Soal nomor 1 dan soal nomor 2 tetap pada posisinya. Sedangkan soal ini bisa berpindah-pindah. Kalau siswa melihat ini nomor 3, 4, 5 itu posisinya bisa bertukar-tukar seperti itu. Jadi ini salah satu kelebihan juga, kelebihan dari Microsoft Form seperti itu. Ada lagi yang bertanya sebelum kita lanjutkan? Tanya sedikit Pak Dani. Silakan Bu, banyak pun boleh. Ini kalau misalnya kita mengcopy soal yang sudah ada, kita paste kemari bisa tidak? Sangat bisa Ibu. Apalagi Bapak Ibu mengcopy soal dari Microsoft Word. Kenapa? Microsoft Word itu adalah produk dari Microsoft. Makanya sangat support sekali kita copy ke produk Microsoft yang lain. Ya. Kebanyakan kalau yang terjadi sebelumnya, kalau Bapak Ibu mengcopy, contoh Bapak Ibu memakai Microsoft Word, lalu Bapak Ibu copy paste ke produk Google, maka ada yang support, ada yang tidak. Makanya kalau kita masih memakai suatu produk perusahaan itu maka hasilnya akan lebih bagus karena produk itu dibuat dalam suatu perusahaan yang sama. Iya. Jadi bisa. Kalau kita pakai add-on kan ada Pak yang langsung misalnya soal itu dia formnya Microsoft Word. Langsung kita bisa masukkan ke Google Form. Kalau pakai Google Form dengan add-on, kita pakai add-on. Apakah di sini ada berlaku juga, Pak? Yang tambahkan add-on-nya, Ya. Untuk bisa sekali langsung. Ya. Jadi dalam pembuatan, ntar Bu, itu suara Ibu atau gimana? Bukan. Saya bisukan dulu, mohon maaf. Silakan diaktifkan lagi suara Ibu. Sudah? Sudah, silakan diaktifkan lagi suara Ibu. Sudah Pak. Ya,
Untuk add-on sendiri, di sini saya tidak lihat ada add-on. Mungkin saya masih memiliki keterbatasan. Ini saja Ibu, semalam saya baru pelajari ini. Karena memang untuk pengenalan Office Microsoft Form ini, kalau saya lihat dalam pemberian materi itu materinya standar saja semua. Bagaimana cara membuat soal itu biasa, soal esai dan soal pilihan ganda. Di sini kita mau mencoba explore lebih jauh bagaimana kendala-kendala atau kegiatan yang sering terjadi di lapangan yang sering menjadi kendala para guru dalam membuat soal online seperti itu. Makanya kita kasih alternatif atau solusi-solusinya. Untuk add-on saya sendiri belum bisa menjawab karena belum saya temukan. Mungkin ada nanti kita cari. Oke, Ibu. Sudah? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut contoh soal berikutnya. Oke. Kita akan coba membuat soal soal benar salah. Oke. Soal benar salah Bapak Ibu bisa kita buat seperti itu, seperti ini ya. Kita buat soal baru lalu kita pilih pilihan. Oke, pilih pilihan ya. Lalu berikutnya kita contoh ya. Kita buat anggap ya soal ini soal 1 tambah 1 sama dengan, oke. Ini contoh saja ya. Anggap soal saya ini benar. Anggap ya. Oke, 1 tambah 1 sama dengan 3. Oke. Nanti di sini muncul sub. Oke, di sini muncul ya. Sub. Ini boleh kita nonaktifkan saja caranya. Ini sub soal ya. Kita nonaktifkan dengan cara matikan subtitle ini atau sub soal. Oke, jadi soal utamanya saja yang muncul. 1 tambah 1 sama dengan 3. Kita buat pernyataan, apakah benar? Lalu di bawahnya salah. Oke. Di sini muncul seperti ini karena apa? Mat kita masih aktif. Boleh kita matikan matnya dulu? Oke. Jadi dia akan kembali ke format biasa. 1 tambah 1 apakah benar? 1 tambah 1 sama dengan 3. Ini salah. Oke, seperti itu. Bisa soalnya seperti ini atau boleh juga kita ganti dengan bentuknya drop down. Artinya opsi benar dan salahnya itu tersembunyi. Apakah benar atau salah itu salah satunya tersembunyi. Oke. Lalu menariknya gini Bapak Ibu, di Microsoft Form itu poin jika Bapak Ibu sudah pernah mengisi poin pertama, maka poin pertama itu akan dikunci. Contoh, tadi kita mengisi poinnya adalah 10. Maka untuk soal-soal sebelumnya otomatis akan dibuat 10 poin. Seperti itu, otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi mengentry. Kalau soalnya tadi 10, kita kasih di awal nilainya 10, untuk soal-soal berikutnya otomatis itu sudah 10. Bagaimana seandainya kita mau berganti? Oke, silakan, tinggal kita ganti saja. Contoh, soal nomor 5 saya mau buat soal poinnya 30. Boleh, silakan. Karena nanti di atas akan otomatis berubah nih. Poin akhirnya muncul. Apakah poinnya lebih dari 100 atau memang idealnya 100 maksimal. Seperti itu. Ini kita buat saja 10. Karena ini akan di-copy ke soal-soal berikutnya. Ini adalah contoh dari soal benar salah atau ya kita ganti Presiden pertama Indonesia adalah Soeharto. Oke. Pernyataan ini adalah salah. Berikutnya kita buat lagi soal berikutnya adalah soal drop down. Artinya muncul salah satu jawaban saja. Oke. Kita tambahkan. Oke, kita opsi ya seperti ini. Ya. Berikutnya kita pilih seperti ini. Soalnya seperti ini apa? Ibu kota Sumatera Barat. Oke. Adalah kita buat 1 2 3 4. Oke. Ini di sini kita pilih Medan, Banda Aceh. Jadi kita tambah. Tambahnya bisa kita tambah atau kita enter, otomatis dia nambah. Lalu Palembang. Oke. Pekanbaru. Oke. Atau Padang. Oke.
Lalu kita pilih jawabannya yang benar. Setelah itu kita jadikan soal ini adalah soal drop down. Oke, soal drop down dengan cara klik titik 3 ini, lalu kita pilih drop down. Ini acak jawabannya aktif. Jadi soal ini otomatis teracak. Sebenarnya ini nggak perlu juga kita acak, kita matikan saja, lalu drop down. Oke, otomatis ketika siswa mengerjakan tampilan seperti ini, tinggal kita klik di pratinjau. Oke, seperti ini. Jadi ibu kota Sumatera Barat. Oke, silakan dipilih. Ini adalah tampilan opsi atau drop down. Jadi siswa cuma bisa memilih salah satu jawaban saja. Ini biasanya digunakan untuk model survei. Survei. Lanjut, tinggal kita kembali. Lalu untuk tipe soal berikutnya ada apa ya? Oke, soal yang jawabannya lebih dari satu. Oke, soal yang jawabannya lebih dari satu. Oke, caranya kita tambahkan lagi. Kita buat pilihan. Oke, pilihan. Contoh, ya. Yang termasuk ya, kota besar yang ada di Indonesia. Oke. Yang termasuk kota besar yang ada di Indonesia satu. Kita pilih Bandung. Ya. Bandung, kita buat opsi jawabannya. Lalu ada Jakarta. Lalu Tokyo, lalu ya Roma, oke. Kemudian Lampung, oke. Kita buat Semarang, oke. Jadi soal ini bisa kita buat jawabannya lebih daripada satu. Kita pilih multiple answer. Jadi ini aktif. Jadi jawabannya yang termasuk kota besar Indonesia adalah 1, 2, 3, 4. Bandung, Jakarta, dan Semarang. Oke, sedangkan Tokyo dan Roma bukanlah kota besar yang ada di Indonesia. Seperti itu. Ini untuk soal multiple answer. Jawabannya lebih daripada satu. Itu. Berikutnya kita lanjut ke soal. Oke, soal mengurutkan. Oke, mengurutkan. Ya. Soalnya tinggal kita tambahkan pertama. Oke, kita pilih lagi pilihan. Urutkan ya, urutkan organisasi kehidupan berikut ini mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke. Ya. Soalnya, urutkan organisasi tingkat kehidupan dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, sekarang kita buat kuncinya dulu. Kuncinya adalah kita buat sel, ya, jaringan, organ, sistem organ, individu, oke. Lalu komunitas. Oke. Ini sudah ada dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, organisasi tingkat kehidupan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk menjadikan soal ini opsi ini sebagai urutan, maka kita ambil di sini. Oke. Di sini kita ambil ya. Kita jadikan soal ini adalah soal sebentar. Soal drop down. Oke, bentar ya. Kita lihat dulu ini kemarin atensi. Oke. Mohon maaf nih saya lupa juga pengaturannya. Ini kita pilih soalnya menjadi subtitle. Oke, branching. Oke, ini maaf. Sebentar, kita kembali dulu.
Oke, di sini dia. Sel, oke, survival advantage. Oke, mohon maaf. Ini tadi kita pilihnya di setting. Oke, ranking. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini salah saya ngambilnya tadi. Seharusnya kita ngambilnya ditambahkan soal, lalu pilih di sini ada soalnya ranking. Nah, ranking itu artinya dia mengurutkan apakah dari terbesar ke kecil atau kecil ke besar. Oke, seperti ini. Kita copy saja soalnya. Kita copy soalnya ini. Soalnya ini, kemudian ini ada sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, komunitas, seperti itu. Nah, ini kita hapus saja. Soal ini kita hapus karena soal ini salah. Oke. Sudah? Oke. Mana tadi? Mohon maaf, Dr. Z. Kita tambahkan lagi. Ya. Urutkan organisasi kehidupan berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke. Akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi soalnya itu akan muncul seperti ini. Jadi tugas siswa nanti adalah mengatur di mana posisinya. Ini adalah kunci jawabannya. Lalu ketika dilihat oleh siswa, tampilannya akan seperti ini. Nah, otomatis nanti dia akan ngaca. Oke. Apakah organ, sistem organ, individu. Oke, ini masih belum ya. Oke, kita acak dulu. Dah. Poinnya subtitle. Set order. Oke. Jadi nanti siswa ketika melihat dia akan teracak ini secara otomatis. Oke. Ini adalah contoh soal mengurutkan. Oke. Soal berikutnya adalah soal teks biasa. Oke, soal teks biasa artinya kita menambahkan soal, lalu ada teks. Oke, kita ambil teks ini atau tulisan. Lalu contoh nama. Siapakah nama ya presiden kita sekarang? Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi nanti siswa akan mengisi di opsi atau di soal ya, soal esai ini, esai singkat ya, esai singkat ini kita bisa mengunci jawaban. Bagaimana cara membuatnya? Untuk mengunci jawaban, contoh kunci jawabannya kita buat. Kunci jawaban pertama adalah Insinyur Joko Widodo. Atau ini jawaban pertama. Jawaban kedua, Jokowi. Nah, artinya apa? Ketika siswa mengetik jawaban-jawaban ini atau kemungkinan-kemungkinan jawaban ini, siswa mendapatkan poin 10 jika jawaban yang ditulis sama dengan kunci jawaban. Oke. Jokowi apa? Oke, mungkin lengkap dengan gelarnya ataupun apa? Joko Widodo. Karena yang pertama ada gelarnya, ada yang tidak pakai gelarnya seperti itu. Jadi kalau siswa mengetik salah satu contoh jawaban yang ada di sini, maka dia akan mendapatkan poin 10. Jika dia mengetik di luar kunci jawaban ini, maka dia tidak mendapatkan skor seperti itu. Sama halnya dengan soal ujian UN terakhir kemarin atau soal AKM ya, atau soal KSN itu ada soal esai tetapi isian singkat. Jadi ketika siswa memasukkan nilainya, mungkin soal matematik nilai akhirnya 10,
walaupun soalnya diketik, tetapi itu bisa dikoreksi secara otomatis oleh sistem. Jadi tidak perlu lagi kita melakukan koreksi secara manual seperti itu. Oke. Sebelum lanjut, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan bertanya. Karena dari tadi kurang enak ngomong sendiri saja rasanya. Silakan Bapak Ibu, aktifkan mic-nya. Izin bertanya, Pak. Silakan Ibu, dari tadi ditunggu pertanyaan. Kalau soalnya misalnya ada tabel seperti akuntansi misalnya, Pak, macam mana? Oke, tabel sama seperti pertanyaan Ibu tadi ya. Seandainya soalnya dalam bentuk tabel, oke. Kalau seandainya tabel, oke. Mungkin pribadi saya belum dapat juga caranya, Ibu. Tapi yang saya tawarkan, pertama, Ibu bisa memasukkan tabelnya dalam bentuk gambar. Oke, contoh nih. Tabel akuntansi. Oke, kita cari di Google dulu Bapak Ibu. Nah, ini. Ya, ini ada tabel ya. Oke, oke. Sudah? Ini kita simpan dulu. Simpan dulu saja. Ini ada tabel, kita simpan aja di E. Oke ya. Tabel. Oke, tabel dasar akuntansi. Sekarang kita coba membuat soal tabel. Oke. Coba diktekan Ibu redaksi soalnya. Perhatikan tabel apa? Di bawah ini aja, di bawah ini. Lalu Bapak Ibu bisa menambahkan gambar tadi atau tabel tadi dalam bentuk gambar dengan cara mengupload gambar. Oke. Saya ulangi ya. Di bawah mana tadi? Nih. Di sini ada logo atau ikon gambar insert media. Kita klik, kemudian muncul di sini image dan video. Tinggal kita pilih image saja, gambar. Lalu di sini ada pencarian gambar, oke. Ada OneDrive atau mengunggah. Jadi kita bisa memasukkan gambar yang sudah kita unggah, boleh. Tadi tabelnya akuntansi ya, oke. Persamaan akuntansi. Nanti akan muncul tabel di sini. Ya. Oke. Oke, ada tabel di sini. Kalau kita buat contoh, kita jawabannya ada. Ini jawabannya 1 juta, anggap sajalah 1.000, 2.000, saya nggak tahu juga jawabannya. Anggap ini adalah jawabannya. Oke, sudah, ini delete. Kemudian kita lihat, kita tinjau. Ini bentuk dari soalnya tersebut. Namun ini soalnya saya rasa terlalu kecil. Untuk memperbesar soal atau gambar pada soal, Bapak Ibu tinggal ini klik gambar. Oke, klik gambar ya. Klik gambar ini. Lalu pada bagian pojok kanan bawah itu ada edit. Edit, klik. Lalu di sini ada tampilkan gambar yang besar. Oke, seperti ini. Di sini ada pernyataannya, lalu di sini ada gambar tabelnya. Nah, jadi ada gambar tabelnya. Mungkin kalau kita ketik secara manual, tabelnya memang luar biasa, luar biasa ya pengetikannya. Nah, lalu nanti boleh Bapak Ibu tambah pernyataannya seperti apa. Apakah langsung ada pertanyaan pada pernyataan itu tersebut. Oke, kira-kira seperti ini Bu. Bisa dipahami Bu? Bisa Pak, terima kasih. Terima kasih. Atau mungkin saja ada cara kedua, seperti kita memasukkan gini Bu. Memasukkan soal matematika. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba memasukkan soal matematika tingkat tinggi. Oke. Caranya, pertama ya. Caranya ini saya buat aja kunci jawaban dulu. Ini ada kunci jawaban. Memasukkan soal matematika tingkat tinggi. Oke. Saya matikan dulu, maaf Bu. Saya bisukan semua. Nah, kita lanjut. Untuk memasukkan soal matematika, contoh, di sini ada soal. Pertama kita ambil pilihan aja, pilihan, choice. Oke. Saya copy saja dari soal yang sudah ada ya. Karena memang, oke, mana contohnya ya. Yang pakai metrik, oke, matrik. Contoh di sini ada soal, oke. Soalnya adalah nilai A dan B dari matrik berikut adalah, oke. Nah, ini ada soal matematik. Kemudian kita masukkan matematiknya, math-nya di sana. Ya, di sini ada enter equation, ya.
Kemudian berikutnya di sini adalah equation sederhana. Seandainya kita mau menggunakan equation yang lebih tinggi lagi tingkatannya, Bapak Ibu bisa menggunakan pihak situs lain. Contoh ini ada namanya, saya kasih ada namanya situs Codecog ya, Codecog. Bapak Ibu bisa membuka situsnya. Ini ada situs Codecog LaTeX. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan simbol-simbol atau rumus-rumus yang memang tidak ditampung dalam editor dari formula yang ada pada Microsoft Form. Seperti itu. Contoh, di sini kita mau ketik soal, contoh matrik ya. Matrik, jumlahnya dulu kita buat kolomnya 2 mungkin. 2/2. Oke. Di sini nanti ada rumus-rumusnya. Ya, rumus-rumusnya. Atau yang kita siap saji saja ya. Siap saji di sini ada rumusnya seperti ini. Maaf. Oke. Ada apa nih? Oke. Ada, oke saya lihat dulu. Ada kemarin tadi saya copy ya. Formula, oke. Bukan ini. Ini ada contoh soal. Nih. Ada soal matematika. Oke. Ini bisa copy saja. Ini contoh. Kalau seandainya Bapak Ibu paham penggunaan LaTeX ini, saya pun pribadi kurang paham juga ya. Oke, dengan mengetik seperti ini, menggunakan angka-angka ini atau simbol-simbol ini, nanti hasil yang kita ketik di sini akan terciptalah nih soal dengan apa? Soal matrik dengan nih. Lalu tinggal kita copy saja ini. Kita copy, kemudian kita paste ke sini. Di sini nggak bisa ya, karena ini masih dalam bentuk formula. Tinggal kita rubah ke teks. Kita copy teksnya, paste. Oke. Lalu kita jadikan kembali dia menjadi formula. Otomatis dia berubah seperti ini. Oke. Nanti tinggal kita masukkan opsi jawabannya. Kira-kira opsi jawabannya seperti apa? Mungkin opsi jawabannya, ini mohon maaf kalau ada guru matematik di sini. Ya. Tinggal kita copy paste saja, silakan. Ya. Oke. Nanti tinggal kita rubah saja opsinya. Mungkin di sini sama dengan 6, ini sama dengan 2, ini sama dengan mungkin A sama dengan 1, seperti itu. Ya. Namun satu hal yang perlu saya sampaikan juga, di Microsoft Form ini ada sedikit kekurangannya. Ya. Kalau di aplikasi Google Form, itu kalau Bapak Ibu memasukkan opsi jawaban yang sama, maka akan ditolak. Ya, seperti itu Bapak Ibu, akan ditolak. Namun di sini saya masih melihat kekurangannya sedikit. Kalau kita memasukkan opsi jawabannya sama, tetap diterima. Ini bisa jadi nanti akan memunculkan opsi jawaban yang sama ketika gurunya tidak teliti dalam membuat soal, seperti itu. Contoh, soal pertama jawabannya ini, lalu si gurunya copy paste tetapi tidak melihat, tidak mengedit. Ternyata jawaban A dengan B sama, otomatis akan memunculkan kerancuan bagi siswa. Makanya di sini perlu ketelitian kita dalam bekerja. Sehingga apa? Siswa tidak dirugikan dari kesalahan si gurunya membuat soal. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu, khususnya bagi guru-guru eksak, matematik, fisika, kimia, dengan soal yang seperti ini? Jadi kita bisa menggunakan bantuan dari situs-situs lain untuk memasukkan kodenya, lalu dipaste saja ke formula yang ada pada Microsoft Form, seperti itu. Lanjut, Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, saya mau tanya, Pak. Silakan, Ibu. Iya, Pak. Kan saya juga guru matematika, jadi kan banyak juga soal-soal sekarang, apalagi soalnya harus ada numerasi, literasi, kan panjang itu, Pak. Menggabungkan antara ada grafik, gambar dengan soal ceritanya maksudnya. Itu bisa muat nggak itu Pak di dalam situ? Oke, kita coba ya. Oke, sekarang kita contoh saja soal AKM ya. Oke, di sini ada soal AKM. Ya, mungkin contoh soal AKM ada numerasi. Kita ambil saja. Nah, ini ada contoh soal ya. Soal-soal yang panjang-panjang itu. Ya.
Jadi kita ambil saja. Ini ada soal. Oke. Ini ada soal. Oke. Lalu kita copy saja soalnya Bapak Ibu. Oke, mana ya yang panjang-panjang ini katanya. Jadi sepanjang apapun paragraf Bapak Ibu, saya yakin di sini masih bisa tertampung Bapak Ibu. Oke. Ini contoh. Mana ya yang ada paragraf panjang. Oke, ini kayaknya di snippingnya. Oke. Kita pindah lagi ke soal KM. Oke, kita pindah lagi ke soal KM. Ini sama juga ya. Dia mengambil numerasi atau kita lihat dulu di situs yang ada soal KM. Mana? Oke. Soal AKM. Ini situs-situs Oke. Oke, jadi ini contoh ada puisi mungkin atau ada di negeri amplop. Kita masukkan nih. Oke. Kita masukkan ini paragraf yang panjang ini, puisi ini ke dalam soal kita. Oke, kita coba Bapak Ibu. Jadi semua soal yang panjang ini bisa tertampung di sini. Ya, tertampung di sini. Kemudian kita buat, oke. Lalu kita buat soalnya. Oke. Kita buat soalnya. Oke. Setelah membaca puisi di negeri amplop, bagaimana suasana hati yang digambarkan penulis? Oke, mungkin marah, bahagia, seperti itu. Jadi kita tinggal ini kita matikan saja ya, karena ini adalah math-nya. Oke. Kita matikan aja subtitle nih. Oke, dah. Kita ini pasti marah, sedih mungkin, bahagia, ya, atau apa nih? Syahdu, optimis. Syahdu, optimis. Oke. Lalu seandainya, oke, lalu kunci jawabannya adalah pembahasannya adalah A. Oke, kita kunci jawabannya A seperti itu. Kemudian kalau seandainya soalnya ada gambar, kita tambahkan gambar. Ya, apakah dengan cara ya, malah soalnya bisa menampung format video. Seandainya kita mungkin ada seni atau biologi, kita bisa memunculkan video dulu, lalu anak-anak atau siswa menjawab pertanyaan dari video tersebut. Oke, kita masukkan apakah pencarian gambar, ya, contoh puisi. Oke, kita cari aja di Bing. Ini Bing ini Bapak Ibu adalah layanan pencari dari Microsoft. Kalau Google namanya Google engine atau mesin pencari Google. Kalau Microsoft punya mesin pencari namanya Bing, bing.com. Seperti itu. Kita tambahkan Bapak Ibu. Ini. Jadi ada gambar, lalu ada soal. Oke. Nah, ini kita lihat pada tinjau gimana bentuknya. Oke, ini. Jadi di sini ada gambar, lalu ada mana tadi? Ada gambar, lalu ada puisinya atau ada soalnya. Atau mungkin coba kita explore lagi gambar ini, kita geser, bisakah digeser? Ternyata tidak. Gambar ini ternyata cuma berada di samping kanan atau gambarnya kita perbesar Bapak Ibu. Kita perbesar. Nah, ini. Gambarnya berada di bawah. Oke. Seperti ini. Oke, jadi seperti itu Ibu. Jadi soal sepanjang apapun, paragrafnya ini kita lihat tidak berantakan. Formatnya akan tetap sesuai dengan yang kita buat tadi. Oke. Gimana Ibu? Ada tanggapan? Silakan yang bertanya tadi. Saya coba lagi. Saya coba ya. Pak. Gimana? Ya, nih contoh kayak puisi ini cantik juga. Ini ada gambarnya, lalu ada puisinya seperti itu. Lalu ada soalnya. Oke, ada soalnya. Kira-kira seperti itu, Ibu. Makasih, Pak. Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu enter kasih spasi itu pengetikan Ibu dikunci itu atau memang dianggap ini?
Nah, setelah membaca bagaimana suasana hati sang penulis. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Ini masih banyak Bapak Ibu materi kita. Silakan Ibu. Halo Pak, sedikit. Ya silakan. Soal menjodohkan ada nggak Pak? Oke, soal menjodohkan. Soal menjodohkan di apa? Di Google di Microsoft Form ya. Soal menjodohkan di Microsoft Form. Sepertinya saya belum menemukan Ibu. Mungkin nanti kita cari. Untuk sementara layanan yang saya lihat ini soal menjodohkan tidak ada. Yang ada cuma mengurutkan. Oke, mengurutkan. Biasanya memang ada juga soal menjodohkan. Digunakan untuk menghubung ini pasangannya yang mana. Apakah silakan dijodohkan atau dipasangkan dengan pasangannya masing-masing. Oke, seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu kita coba memasukkan gambar. Oke, tulisan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab Bapak Ibu tinggal cari saja. Mungkin contoh kita punya ayat ya, ayat kursi. Oke, silakan tulisan Arab. Oke, jadi kita bisa di sini contoh ada ayat. Oke ya. Dengan syarat ini adalah memang ditulis dengan menggunakan editor ayat. Oke, ayat kursi. Sekarang kita coba copy. Oke. Lalu kita tambahkan soal contoh. Terjemahkan ayat berikut. Oke. Ini. Jadi ayatnya adalah pasti. Oke. Jadi nanti kita suruh saja siswa menerjemahkan. Atau kita pilih saja ini adalah jawaban. Ya, oke. Ini kita hapus saja. Kita ganti dengan teks. Oke. Nah, terjemahkan ayat berikut ini. Jadi siswa nanti mengisinya. Oke. Mengisinya dengan esai, dalam bentuk esai. Silakan. Atau objektif juga boleh. Ini ayat kursi, apa arti dari ayat kursi tersebut? Seperti itu. Berikutnya. Jadi untuk bahasa Arab itu tinggal kita copy paste saja. Ya. Seperti ini juga. Berikutnya, apalagi bentuk yang lainnya adalah, ada layanan atau bintang. Jadi kita bisa menambahkan bintang di sini. Contoh Bapak Ibu mau membuat survei. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat aja di sini. Ada peringkat. Oke, tambahkan lalu ambil peringkat. Kasih kami bintang. Berdasarkan layanan kami, ini aja lah, kasih kami bintang. Jadi nanti siapapun yang membuka ini, menjawabnya seperti ini. Tinggal menggeser saja, mana nih. Ini karena random, makanya. Oke, jawabannya seperti ini. Apakah bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, atau bintang 5. Seperti itu. Jadi bintangnya pun bisa kita tambah. Ini kan bintangnya 5. Apakah bisa kita tambah seperti jadi 9? Bisa. Tergantung maunya kita berapa. Maksimal di sini 10. Tapi biasanya sekarang yang digunakan orang itu sampai bintang 5. Nah, biasanya itu adalah untuk mereview atau melihat seberapa tingkat kepuasan pengguna dari aplikasi. Seperti di Play Store, itu rata-rata kasih bintang 4 atau 5 untuk menunjukkan rasa sukanya terhadap sebuah aplikasi. Berikutnya, apalagi kita tambahkan ini. Cara menambahkan form tanggal atau kalender. Oke. Tinggal ditambahkan saja. Mungkin kita contoh tanggal lahir. Oke. Ini bisa kita gunakan untuk membuat survei. Tanggal lahir. Oke. Sudah? Otomatis. Nah, ketika dilihat oleh siswa, mana tanggal lahir? Tanggal lahir, oke. Ini tanggal, karena random tadi. Atau kita matikan saja randomnya dulu. Supaya tidak pusing kita lihatnya. Random soalnya kita matikan saja. Oke, sudah. Jadi tinggal pratinjau, otomatis dia di bawah. Nah, ini. Masukkan tanggal lahir. Oke. Tanggal lahirnya kapan? Tahunnya, tahun, oke, 61. Bulan, oke ya, tanggalnya, bulan Agustus, tanggal 11 Agustus tahun 61.
Kemudian berikutnya kita coba menambahkan apa lagi? Menambahkan, oke, pertanyaan poin seperti ini. Oke, pertanyaan poin seperti ini. Kita masukkan, caranya tambah lagi. Lalu kita masukkan ini, ada namanya liker. Ya. Pada opsi lainnya ini ada liker, kita masukkan liker. Nah, otomatis di sini. Ini biasanya Bapak temui nanti kalau Bapak Ibu sering membuka form survei dari Ringkas Kemendikbud seperti ini. Apakah di sini? Ini kolomnya. Ini mungkin nilainya kalau ini 1, ini 2, atau bagaimana ini bentuk instrumen penilaian yang bisa Bapak Ibu gunakan secara online. Oke, apakah sikapnya, oke, atau apa spiritual, hal sosial, dan tambah lagi pengetahuan. Nah, anggap ya ini adalah sebuah soal keterampilan. Oke. Itu. Oke, ini cara menambahkannya. Kalau suka kasih nilai. Kita pernah tinjau dulu, baru bisa kita isi. Nah, rohaninya, oke, itu. Jadi satu baris, satu isian cuma bisa. Oke. Berikutnya bentuk net. Nah, bentuk net hampir sama juga. Kalau bentuk net, Bapak Ibu tinggal tambahkan yang di bawah. Oke. Tambah baru. Lalu pilih yang nih, net promoter score. Oke. Di sini kira-kira berapa suka atau dalam bahasa Indonesianya, oke. Kemungkinan besar Anda merekomendasikan kami ke teman kerja Anda berapa kira-kira? Dari angka 0 sampai 10. Oke, di sini dibuat sangat mungkin, oke. Ini tidak sangat mungkin ya. Sangat kalau 0 artinya tidak sangat mungkin atau tidak sangat suka, ini sangat suka sekali 10. Oke, jadi ini dalam bentuk net atau jaring. Nah, seperti net. Berikutnya apalagi? Upload sudah, provinsi sudah. Oke, yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir itulah bentuknya apa namanya? Form bersambung. Contoh, oke. Di sini dulu caranya. Maaf, disukan dulu semua. Oke. Format terakhir dalam pembuatan Microsoft Form ini. Di sini contoh tadi, siswa memasukkan namanya, lalu pilih kelas. Oke, kelasnya ya. Kelasnya kita contohkan. Kelas 10. Kelas 10 MIPA 1. Lalu ada 10 MIPA 2. Ada 10 MIPA 3. Oke. Jadi nanti ketika siswa memilih 10 MIPA 2, maka nanti yang muncul di bawahnya adalah nama-nama siswa-siswa yang ada di 10 MIPA 1. Di MIPA 2 seperti juga nama-nama siswa. Artinya form bersambung atau berkelanjutan. Nah, cara membuatnya, oke, ini sudah ada ya. Nama kita, nama siswa. Lalu di bawahnya ada, oke, ada form bersambungnya. Sebelum kita memasukkan form bersambung, kita sediakan dulu sambungannya. Contoh, ya. Contohnya adalah kita tambahkan siswa kelas 10 MIPA 1. Siapa namanya? Nama siswanya ada si Budi, kemudian ada si Susi, ya. Susi, kemudian ada si Tommy, oke. Kemudian ada si Anton. Oke. Untuk berikutnya juga kita tambahkan, ya, di bawahnya kita tambahkan kelas 10 MIPA 2. Kita buat juga nama siswanya siapa. Ya, atau Bapak Ibu punya form di Excel, tinggal Bapak Ibu copy paste saja. Copy paste, otomatis semua siswa yang ada di sana masuk kemari. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya daftar siswa di Microsoft Excel, tinggal di copy lalu paste, otomatis kalau ada siswanya 30 otomatis opsinya akan menjadi 30. Contoh saya buat manual saja. Sebelumnya ini ada si Budi, lalu ada si Pulan, ini ada si
Putri dan ada Ali. Oke. Di kelas 10 berapa lagi? 10 MIPA 3 ada juga siswa. Namanya ada nama Tono, ini Bibi dan Didi. Oke, seperti itu. Ini sudah ada kelas MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 dan satu lagi kelas berapa tadi? Oke, cuma 3 kelas. Oke. Jadi kita siapkan dulu opsinya, kelasnya. Kita siapkan dulu opsi kelasnya MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3. Lalu di bawahnya kita siapkan juga MIPA 1 siapa saja siswanya, MIPA 2 siapa saja siswanya, seperti itu. Oke, ini boleh juga. Dah. Berikutnya kita pilih opsi kelas ini. Oke. Lalu kita pilih di sini add branching. Oke, tambahkan selanjutnya. Oke. Kemudian ketika seseorang memilih MIPA 1, maka dia diarahkan ke MIPA 1. Oke. Ketika orang memilih MIPA 2, dia diarahkan ke daftar MIPA 2. Ketika dia memilih MIPA 3, maka dia diarahkan ke MIPA 3. Oke. Ini sudah selesai. Berikutnya. Oke. Di sini juga kita tambahkan. Ini kita tambahkan next-nya kemana? Ketika orang ini, orang ini memilih si Budi, maka dia lanjut ke pertanyaan. Oke. Siapakah presiden? Ke pertanyaan berikutnya. Seperti itu. Ini juga akan lanjut ke soal berikutnya. Jadi ini siswa tidak perlu lagi mengetik, tetapi dia sudah ada namanya di kelas tersebut. Oke. Jadi seperti ini contohnya Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita review, kita preview ya. Kita preview, kita pratinjau. Oke. Nah, di sini ada yang muncul cuma nama dan kelas. Contoh nama. Oke. Sebenarnya nggak perlu nama ya. Mungkin karena tadi di bawahnya adalah nama. Bisa jadi nanti kita ganti dengan yang lain atau kita hapuskan saja. Atau format ini kita hapus. Coba kita hapus dulu. Nama tidak usah. Kita delete saja nama ini. Oke. Jadi langsung ke kelas. Jadi kelasnya kelas berapa? Kelas 10 MIPA 1. Klik. Oke, otomatis akan muncul nama si Budi. Ketika pilih Budi, ini namanya langsung muncul ya. Atau bisa juga kita buat drop down juga. Nah, ini ketika klik Budi, otomatis akan muncul soal berikutnya seperti itu. Ini kalau format seperti ini sangat sering digunakan oleh orang-orang untuk membuat survei. Nama-nama daerah, contoh namanya siapa, lalu berasal dari provinsi mana. Kalau kita pilih Aceh, nanti akan muncul seluruh kota-kota atau kabupaten yang ada di Aceh. Kalau kita pilihnya Sumatera Utara, nanti akan muncul seluruh kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Utara, seperti itu. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Ini adalah format terakhir dari form yang saya pelajari. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu, diaktifkan mikrofon. Permisi Pak, numpang nanya Pak. Silakan Bapak. Ya Pak, selamat sore sebelumnya. Ya. Form yang dibuat ini Pak, bisa nggak dipasang timernya sehingga ada batas waktu siswa mengerjakannya? Oke. Timer ya Bapak. Oke. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Karena mungkin ini pengalaman Bapak kalau sering menggunakan Google Form ya. Jadi siswa kita buat timer supaya siswa itu tidak berlale-lale mengerjakan kuis atau soal ujian. Sebenarnya Microsoft Form ini Bapak sudah include ke Microsoft Teams. Jadi kalau Bapak sudah meng-setting waktu di Microsoft Teams, itu Bapak nggak usah lagi rasanya membuat timer di Microsoft Form ini. Cukup nanti Bapak batasi saja
form ini bisa dibuka jam berapa lalu ditutup jam berapa. Kalau dia telat maka dia akan terlambat atau tidak bisa mengirim seperti itu. Jadi kita batasi saja dengan waktu. Nanti akan saya ajarkan cara membuat penugasan dengan kuis ini. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sudah, Pak. Oke, Pak. Nanti atau kita tes saja Bapak Ibu, boleh? Soal ini saya jadikan penugasan. Nanti Bapak Ibu semua buka di Microsoft Teams-nya, lalu buka tugas. Nanti Bapak Ibu akan melihat sendiri ternyata ini bentuknya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Nanti setelah ini saya akan ajarkan bagaimana cara memasukkan kuis ini atau form tadi ke dalam Microsoft Teams. Seperti itu. Ini ada pertanyaan saat kita membuat kuis dari Mas Yati. Saat kita membuat kuis dan sudah dikerjakan, siswa dan siswa juga ada yang selesai, ternyata kita siswa juga ada yang selesai, ternyata kita lupa menambahkan skor di dalam soal tersebut. Apakah nilai siswa yang sudah mengerjakan otomatis bisa muncul setelah kita menambahkan skor soal kira-kira? Oke, jadi ini maksudnya soal sudah dibuat. Lalu ternyata si guru silap tidak memberi skor pada soal tersebut. Sehingga apa? Siswa tidak mendapatkan skor yang semestinya. Kasus ini sebenarnya perlu kita coba Bapak Ibu. Saya pun sendiri belum pernah mencoba. Kemungkinan ketika kita memperbarui master soal, otomatis soal yang sudah terjawab itu otomatis pun berubah itu. Kalau saya pikir seperti itu, Bapak Ibu. Karena ketika kita melakukan pembaruan, otomatis yang ada ataupun yang akan mendatang juga ikut terperbaharui. Nah, sama seperti halnya saya mengasih tugas kepada siswa. Hari ini sudah berakhir. Ternyata besok saya perpanjang lagi. Ternyata masih bisa. Atau juga boleh nanti Bapak Ibu coba saja. Apakah bisa diperbarui atau tidak. Karena jujur saya belum pernah melakukan ini. Mudah-mudahan bisa. Kalau grafik dan gambar dari matematika, apakah bisa didesain di Microsoft Form? Untuk grafik dan gambar, kalau grafik Bapak Ibu desainnya nanti di Microsoft Excel. Jadi nanti dari tabel dipindahkan menjadi grafik. Kemudian untuk gambar otomatis bisa ditambahkan. Atau di desainnya kalau menggunakan aplikasi Microsoft, itu desain gambar itu namanya Microsoft Publisher. Itu mungkin bisa Bapak Ibu temui di Windows atau di Microsoft Office yang terinstall di komputer Bapak Ibu. Ada namanya Microsoft Publisher. Itu fungsinya untuk pengeditan gambar. Atau kalau Bapak Ibu sering pakai Photoshop, ya Photoshop ya, untuk pengolahan gambar atau desain grafis. Lalu ada dari Bapak Engga, berarti soal apapun yang kita buat itu tergantung pada yang membuat soalnya. Karena sudah disupport oleh Microsoft. Kalau gambarnya video, ya di Microsoft PowerPoint, grafik, ketika Microsoft berarti tinggal copy paste saja. Insya Allah apa yang kita ketik di produk-produk Microsoft itu bisa disupport di Google di Microsoft Form ini. Oke. Untuk rumus kimia apa bisa di Kopas atau ada cara lain? Tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu, cara lainnya adalah dengan menggunakan situs lain seperti LaTeX tadi? Ada situsnya tadi Encodec ini. Ini salah satu situs saja ya. Sebenarnya sangat banyak situs-situsnya yang menyediakan format-format pengetikan matematika. Jadi banyak, silakan Bapak Ibu coba telusuri nanti. Jadi kita tinggal mengcopy saja jenis-jenis mengcopy saja teks dasar yang kita pastikan ke soal di Microsoft Form kita seperti itu. Oke. Ada lagi yang baru mau tanya? Formulir Microsoft ini bisa tidak dilingkan atau ditempel ke web? Oke. Bisa sekali Bapak Herman Sawiran. Oke. Anggap ya Bapak Ibu, anggap soal kita sudah selesai Bapak Ibu. Anggap ini poinnya 200 karena tadi kita tidak perhatikan sekali poinnya karena kita cuma menambahkan soal saja. Oke. Untuk langkah berikutnya, coba perhatikan Bapak Ibu. Nah, langkah berikutnya di sini ada tanggapan. Ini berisi nanti kalau ada yang sudah mengisi.
Nanti ada berapa yang mengisi, berapa skor rata-rata, dan statusnya apakah masih aktif atau sudah ditutup. Oke. Berikutnya di sini membagikan. Ada membagikan. Jadi kita bisa membagikan yang kita buat ini soal matematika ini. Kalau seandainya kita tidak mau mengkaitkannya langsung ke Microsoft Teams. Jadi Bapak Ibu tinggal nih copy saja di sini, salin, lalu paste di Facebook, di WA atau di Instagram atau dimanapun media sosial. Tinggal nanti siswanya mengklik link tersebut sehingga apa? Bisa dibuka oleh semua orang. Kemudian di atasnya yang paling terpenting Bapak Ibu. Contoh tadi Bapak Ibu mau membuat survei online. Tetapi Bapak Ibu cuma pilih only people my organization and respond. Artinya yang bisa mengisi ini adalah cuma orang-orang yang ada di organisasi kita. Kalau Bapak Ibu mau semua orang yang mengisi, artinya gini. Artinya Bapak Ibu harus pilih anyone can respond. Artinya semua orang bisa merespon. Ini kenapa tidak aktif? Karena ada format dari kuis kita atau form kita itu tidak memungkinkan orang lain untuk masuk. Oke. Jadi format seperti ini cuma bisa dilakukan oleh orang yang ada di dalam organisasi kita. Lalu di bawahnya ada specific people. Artinya orang yang tertentu. Contoh, kita maunya form ini atau kuis ini atau survei ini cuma diisi oleh orang tertentu. Kita tinggal mengetikkan namanya siapa. Contoh, namanya Bapak Aris. Oke, Arisman ya. Oke, Arisman ini. Guru. Atau siapa? Teman. Mana tadi kita bagikan spesifik rofi.guru. Nah, nih. Oke. Nah, jadi kita bisa mengetikkan nama teman kita atau nama siswa kita atau nama orang yang memiliki email, termasuk orang yang memiliki email di luar organisasi kita. Seperti itu. Oke Bapak, kemudian di bawahnya ada kita ini link atau kita bisa pendekkan linknya. Mungkin karena linknya terlalu panjang, kita bisa pendekkan link. Lalu link ini bisa kita rubah juga dalam bentuk barcode. Nah, ini kita download, kita tempel, kita bagikan supaya nanti bisa di-scan oleh siswa. Atau formulir ini bisa kita tempel di halaman website atau di halaman blog. Nah, ini di halaman blog dengan cara mengembed, artinya menempelkan sehingga bisa dibuka di di web, di blog ataupun di layanan yang lain. Kemudian ini email, artinya kita mengirimkan ini ke email dengan bantuan Microsoft Outlook. Ya, karena Outlook itu adalah layanan email yang disediakan oleh Microsoft. Seperti itu. Lalu di bawahnya ada share as template. Oke. Bedanya di atas dengan di bawah, oke ya. Kalau di atas, ini kita bagikan linknya langsung. Jadi orang yang mengisi cuma bisa mengisi ini. Ya, mengisi ini. Sedangkan yang di bawah, ini ketika orang membuka, orang bisa juga mengambil template dari soal kita ini. Jadi contoh, saya ambilnya get link duplikat. Kalau ini kita bagikan kepada guru-guru, maka guru-guru yang lain juga bisa mendapatkan atau mengcopy format atau template Microsoft Form pada akun Office 365 mereka. Seperti itu. Kemudian ini juga share untuk kolaborasi. Kalau ini artinya bisa diedit oleh beberapa akun. Nah, jadi satu form itu dibuat oleh beberapa orang. Contoh form ini dikerjakan oleh 3, 4, atau 5 orang. Ini bisa kita gunakan untuk siswa supaya dia bekerja sama atau melakukan kolaborasi dengan kawan-kawannya. Seperti itu. Berikutnya, ini sudah selesai ya. Lalu di sini ada tema. Tema. Kalau tema ini untuk mempercantik form kita supaya lebih menarik. Kita pilih saja salah satu temanya. Oke, ada mobil, ada ini. Oke, silakan dipilih sehingga tampilan form kita lebih menarik seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya rasa ini sudah cukup, sudah panjang lebar. Saya jelaskan. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Oke, daftar hadir kita ya.
Ini saya lihat dulu. Galeri. Mode bersama. Sepertinya tidak ada 3 orang yang mengaktifkan bangku. Galeri besar. Oke ya. Sudah Bapak Ibu? Ada pertanyaan kira-kira tentang Microsoft Form. Microsoft Form dan survei. Kalau survei, jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja survei atau membuat survei. Sedangkan kalau yang kuis, bedanya pada kuis ada skor. Seperti itu. Jangan sampai bertukar. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, ini contoh-contohnya banyak sekali ya model-modelnya. Ya, silakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, jadi saya lihat banyak sekali kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Microsoft Form ini, sehingga kita bisa, terutama pada pengetikan soal, ya, soal standar saja. Jadi kita gampang copy paste. Apalagi kita adalah orang-orang yang paling suka dengan copy paste seperti itu. Tinggal copy lalu paste. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Bapak Arisman mungkin? Silakan. Ada Bapak Eka Wandri, ada Ibu Emma, ada siapa lagi ini? Silakan, ada peserta kita lumayan banyak ini. Alhamdulillah. Pak Irfan? Ya, silakan. Itu ada yang bertanya itu Pak Irfan, Pak Herman Sawiran. Pak Herman Sawiran, silakan Bapak diaktifkan mikrofonnya dan mulai bertanya. Sudah dijawab Pak, cukup Pak sementara Pak. Oke Bapak, kalau sudah selesai Bapak, tangannya diturunkan Bapak. Kasihan saya nanti Bapak terlalu lama mengangkat tangan. Siap Pak, siap. Sorry. Oke, turunkan tangannya Bapak. Lalu Ibu Aldian Imanda, dari tadi yang angkat tangan, apakah nggak capek ini Ibu? Ya, kita aja angkat tangan cuma 5 menit itu udah basah ketiaknya itu. Ini dari tadi angkat tangan tapi nggak diturun-turunkan. Oke, silakan. Tangan di atas betul Pak. Tangan di atas. Oke, lanjut. Kalau tidak ada, ini terakhir ya Bapak Ibu. Cara memasukkan nih. Oke, anggap saja. Oke, gini. Sekarang saya buat ya. Saya buat begini Bapak Ibu. Bentar. Oke. Coba perhatikan Bapak Ibu semua. Sekarang saya buat kuis baru. Ya. Sekarang saya buat kuis baru. Ini contoh. Kuis baru. Ya Bapak Ibu semua kerjakan ya. Nah, Bapak Ibu kerjakan nanti semua di akun Microsoft Form-nya, di akun Office 365 contoh. Kuis untuk peserta, oke ya. Peserta desiminasi. Nah, jawab, oke ya. Jawab pertanyaan apa? Jawablah dengan benar. Benar pertanyaan berikut ini. Oke. Ini soalnya, kita buat soal dulu. Nah, soalnya mudah-mudah aja Bapak Ibu. 1 tambah 1. Oke. Nanti awas ada yang salah. Sama dengan 2. Oke, bukan. Sama dengan 1, 2, 3. Oke, 1, 2. Oke, 3, 4, 5. Oke, saya kasih kunci jawabannya 2. Poinnya 20. Oke. Ini kita tes saja ya. Ini wajib dijawab. Kemudian opsi jawabannya saya acak. Kemudian soal berikutnya 2 tambah 3. 5 tambah 5 sama dengan 2, 3, 4. Ini ada 2, 4, 6, 7, oke 8, 9. Oke, jawabannya oke ya 7. Udah, ini jawab juga oke, diacak juga. Berikutnya oke. 1 kali 2 sama dengan 1, 2, 3, 4. Dah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ntar kita hapus. Kemudian ini jawabannya, saya buat jawabannya dulu. Saya acak juga. Berikutnya
Ya, 2 kali 2 sama dengan 2, 3, 4. Ini 2, 3, 5, 7, 4. Oke. Jawabannya ada 4 soal, sudah. Soal terakhir. Oke. 1 akan 3 kali 3 sama dengan 2, 3, 4. Oke. 1, 3, 4, 9. Oke. Sudah ya? Oke. Sudah Bapak Ibu? Ini sudah ada 5 soal ya. Oke. Bisa lihat soal saya Bapak Ibu? Bisa. Oke ya, oke. Ya. Saya sudah punya soal Bapak Ibu. Kuis untuk peserta desiminasi. Poinnya 100. Sekarang saya buka Microsoft Teams. Oke ya, saya buka dulu general. Sudah. Oke. Sekarang saya akan berikan penugasan kepada Bapak Ibu semua. Oke. Saya pilih di sini tambahkan tugas. Oke, saya buat tugas ya. Saya buat tugas. Oke. Saya tambahkan di sini kuis. Saya tambahkan kuis. Kemudian saya akan masukkan kuis dari oke. Ini sudah ada daftar kuis yang sudah saya buat karena tadi sudah kita buat kuis untuk peserta desiminasi. Oke, next. Kemudian, oke, Bapak Ibu. Sudah? Semua kerjakan ya 5 soal tadi. 5 soal. Oke. Ini tata cara pemberian tugas Bapak Ibu. Kuis untuk peserta desiminasi wajib. Nah, ini wajib. Wajib diisi. Oke. Ya. Ini kemudian silakan jawab dengan benar semua pertanyaan. Oke. Sudah? Ini instruksinya. Ini boleh Bapak Ibu isi, boleh juga tidak. Kemudian di bawahnya ini otomatis poinnya akan terekam 100. Karena tadi di kuis sudah kita setting skornya 100. Kemudian siapa yang bisa mengerjakannya adalah peserta desiminasi Office 365 tahun 2021. Ini untuk semua siswa. Bisa juga kita tentukan siswa-siswa tertentu di dalam kelas tersebut. Boleh kita rubah nanti. Nah, ini contoh si pulang. Tetapi kita tujukan pada semua nih Bapak Ibu ya. Lanjut. Oke. Kuisnya dibuka sekarang tanggal 3 jam berapa Bapak Ibu? Sekarang jam 3 lewat mana nih? Jam 3. Mana nih PM ya? Jam 3 lewat ini. Kita edit saja. Oke, 40 ya. Jadi mulai jam 3.40 PM Bapak Ibu mengerjakan tugas. Ini mulai tugas. Untuk detailnya boleh di sini edit. Di sini edit ya. Edit. Nah, ini ada detailnya. Tugasnya dibuka tanggal 3 pukul 3 lewat 40. Oke. 40. Oke. 3 lewat 40. 41. Postem. Oke. Nggak bisa ya. Oke, coba kita tes. Ini AM ya, mohon maaf. PM ya, kita pilih PM. Mana PM? Ini 3 lewat nih. Oke. 3 lewat 40. 40, 41. Oke. Ini jatuh temponya tanggal apa? Jam. Oke. 3:30 ya. Oke. Ini ditutup jam 4 nanti. Oke, ditutup jam 4. Kemudian ini bukan ditutup ya. Ini jatuh tempo. Jatuh tempo itu artinya tugas ini telatnya jam berapa? Ini dibuka, ini jatuh tempo. Lalu close date artinya tugas ini tidak bisa lagi diakses atau hilang. Pukul, oke kita buat pukul, oke 4:30 nanti. Seperti ini. Dibuka jam 1, oke dah. Kita mulai. Oke Bapak Ibu, sekarang silakan Bapak Ibu. Saya schedule ini. Udah betul itu tanggalnya semua? Oke. Error, karena apa? Jadwalnya sudah nih. Karena jadwalnya sudah lewat ini. Lewat, kita buat di sini 4. Oke.
tanggal 3 pukul 3:42 ya, 42. Oke. Lihat dulu. Oke. 3:43. Oke. Sembilan. 4 AM. Oke, 4 AM. Oke ya. Silakan Bapak Ibu, ini sudah kita mulai ya. Tugasnya dibuka jam 3:43. Oke, kita mulai. Sudah Bapak Ibu? Oke. Kita tunggu 1 menit. 1 menit. Silakan Bapak Ibu lihat di akun Office 365-nya. Kemudian pada tugas ada kuis. Coba Bapak Ibu kerjakan. Saya mau lihat hasil Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Apakah sudah ada? Belum muncul, Pak. 3:43 ya, 3:43 muncul nanti. 3:43, 1 menit tunggu. Oke. Pertama kali munculnya, Pak. Oke. Edit, oke. Bentar ya. Oke, ini dia. Bahasa Indonesia. Tidak ketemu, Pak. Di mana tugasnya? Belum ketemu di mana tugasnya. Coba Ibu buka lagi. Apanya yang mau dibuka lagi, Pak? Di tugas. Oke, ntar saya lihat dulu. Ini lagi error ya, ntar. Sudah ada Ibu, Bapak? Sudah muncul? Belum, Pak. Belum. Belum. Data itu sudah sesuai ya. Halo, Pak. Oke. Tugasnya sudah bisa dibuka. Oke, cara membuka tugasnya Ibu, lihat di tugas. Di tugas itu nanti ada muncul. Tugasnya sudah masuk itu. Ada yang sudah muncul tugasnya? Belum lagi, Pak. Buka tugas, tab tugas. Ini sudah saya tugaskan nih. Di kelas desiminasi. Ya, Pak, nih. Sudah ada?